Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau membahas tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan yang pertama ini ada pecahan biasa. Pecahan biasa terbagi menjadi dua, pecahan yang penyebutnya sama dan penyebutnya tidak sama. Untuk yang penyebutnya sama, contohnya ada 3/5 ditambah 7/5. Ini karena penyebutnya sama, jadi tidak usah diubah kembali. Sama dengan adalah 3 tambah 7 sama dengan 10/5. Jadi yang ditambah hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak usah diubah. Ini juga ada contohnya 1/2 ditambah 2/2 sama dengan 3/2. Untuk yang penyebutnya tidak sama, contohnya ada 2/6 ditambah 4/5. Awal mulanya itu kita harus mencari penyebutnya dulu. Untuk mencari penyebut, kita mencari dengan cara kelipatan. Cara kelipatan ini kita harus cari kelipatan 5 dan kelipatan 6. Kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Sama dengan 5 dikali 1, 5 dikali 2, 5 dikali 3, dan seterusnya. Dan kelipatan 6 juga sama, ada 6, 12, 18, 24, 30, dan 36. Nah, untuk mencari penyebutnya, kita cari nilai yang sama dari kedua kelipatan ini. Nilai yang sama adalah 30. Jadi penyebutnya adalah 30. Kita tulis dulu di sini, 30. Kemudian kita tarik garis. 30 dibagi 5, 30 dibagi 6. Dari yang pertama, 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Kita kalikan dengan pembilang. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Kemudian 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. 6 dikali pembilang dikalikan 4 hasilnya adalah 24. Jadi 34/30 hasil dari 2/6 ditambah 4/5 adalah 34/30. Selanjutnya, contoh selanjutnya ada 1/2 ditambah 3/5. Ikuti langkah yang pertama, mencari kelipatan untuk mendapatkan penyebut. Yang kita cari adalah kelipatan 2 dan kelipatan 5. Kelipatan 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, untuk mencari kelipatan, kita harus mencari yang nilainya sama seperti yang di atas. Nilainya sama dari 2 ini ada 10. Jadi penyebutnya 10. Kita tarik garis lagi. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 kali 1 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Selalu ingat penyebut ini dibagi. Kalau sudah ke atas pembilang, hasil dari pembagian penyebut ini dikali pembilang. Jadi 6 tambah 5 adalah 11. Penyebutnya tetap 10. Jadi 1/2 ditambah 3/5 hasilnya adalah 11/10. Kemudian ada lagi 1/5 ditambah 2/7. Tetap mencari kelipatan dari 5 dan 7. Hasilnya kita cari nilai yang sama. Nilai yang sama dari dua kelipatan ini ada di 35. Jadi penyebutnya adalah 35. Tarik garis lagi.
supaya nggak bingung, 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. 7 dikali 1, 7. 35 dibagi 7 hasilnya 5, dikali 2 hasilnya 10. Jadi 1/5 ditambah 2/7 adalah 17/35. Lanjut ke pecahan desimal. Pecahan desimal ini contohnya ada 5,03 ditambah 17,425. Untuk caranya dikotret atau disusun ke bawah. Cara menjumlahkannya atau menaruhnya itu harus sejajar dengan koma. Ini jumlahnya ada 5, 3 ditambah 2 itu 5, 0 ditambah 4, 4, koma, 5 ditambah 7, 12, 2 disimpan di bawah, 1 disimpan di atas. 1 ditambah 1, 2. Jadi hasil dari 5,03 ditambah 17,425 adalah 22,455. Nah, untuk yang kedua, contoh kedua ada 4,15 ditambah 2,7. Cara menyusunnya 4,15 tambah 2,7. Karena koma harus sejajar. Nah, hasilnya 6,85. Untuk contoh selanjutnya ini aku ambil dari contoh yang Bu Titi ajarkan. 3,12 ditambah 45,507. Nah, kalau yang Bu Titi ajarkan itu menyusunnya seperti ini. 3, tulis dulu seperti ini. 45,507. Tapi 3 komanya ini 12-nya di belakang. Nih, ini yang Bu Titi ajarkan. Tapi kalau aku belajar dari pelajaran yang lalu atau pelajaran yang dulu dan ngelihat referensi YouTube, kalau aku seperti ini. Dan emang dari dulu juga aku belajarnya kayak gini. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena yang aku tahu namanya pecahan desimal itu koma harus sejajar dengan koma. Jadi hasilnya berbeda dengan yang Bu Titi ajarkan. Karena kalau menurut aku yang Bu Titi ajarkan ini harusnya dikasih 0 di belakang koma. Karena angka yang di belakang koma ini berpartisipasi dalam penjumlahan. Jadi kalau misalnya nggak ada nolnya, harusnya satunya ini ditaruh di dekat koma. Seperti itu. Kemudian lanjut ke persen. Persen ini contohnya 3,47% ditambah 11%. Ini contohnya itu tinggal di 3,47%.
Nah, 11 ini adalah bilangan genap atau bilangan bulat. 11 berarti ditaruh di depan. Jadi 74, maaf. Jadi 14,47% hasilnya. Nah, ini ada 35,4% dan 1,5. 35 ini adalah puluhan dan 1 ini adalah satuan. Jadi naruhnya 1 di satuan. Ingat, koma harus sejajar. Hasilnya adalah 36,9%. Kemudian ada campuran. Nah, campuran ini 1/4 ditambah 2, 1/2. Untuk menentukan hasilnya itu harus 1 ditambah 2. Dari mana 1 ditambah 2? Dari bilangan genap. Ini disimpan terlebih dahulu. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Disimpan dulu. Kemudian kita jabarkan untuk yang pecahan. 1/4 ditambah 1/2. Ini dicari penyebutnya. Dicari penyebutnya dari si perkalian, dari si kelipatan tadi. Hasilnya adalah 8. Nanti kalian cari aja 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, 4, ada 4, 8, 12. Ini yang sama. Jadi saya mengambil yang sama. Angka 8. 8 ditarik garis. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 2 dikali 1, 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dikali 1, 4. Jadi 6/8. Jadi hasil dari 1/4 ditambah 2, 1/2 sama dengan, nah ini disatuin sama dengan 3, 6/8. Ini hasilnya. Nah, untuk yang kedua 3/5 ditambah 6, 4/3. Sama seperti yang atas. Untuk yang bilangan genapnya ini kita jumlah terlebih dahulu. 3 ditambah 6 hasilnya 9. Simpan dulu. Kita turunin. 3/5 ditambah 4/3. Ini kelipatannya. Kita cari kelipatan 5 dan kelipatan 3. Hasilnya 15. 15 dibagi 5. 15 dibagi 5 itu hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dikali 4 hasilnya 20. Jadi 29/15. Hasil dari 3/5 ditambah 6, 4/3 adalah 9, 29/15. Jangan lupa 9-nya ditaruh di depan. Nah, untuk yang terakhir ada 9, 3/6 ditambah 7, 1/6. Ini penyebutnya sudah sama. Lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya sudah sama. Jadi tetap kita simpan dulu angka yang bulatnya. 9 ditambah 7 hasilnya 16. Kita simpan dulu. Kemudian yang pecahannya kita tarik ke bawah. 3/6 tambah 1/6
Karena penyebutnya sudah sama, langsung tulis aja 6. 3 ditambah 1 sama dengan 4/6. Jadi hasil 9 3/6. Nih, jadi hasil 9 3/6 ditambah 7 1/6 sama dengan 16 4/6. Jangan lupa sama angka depannya. Tuh. Terima kasih teman-teman. Bagi yang belum mengerti atau belum paham, bisa japri ke Kakak Chelsea. Assalamualaikum.